Scan dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan pertarungan Lance dengan taring 3 dari Magia Lupus, Medal. Lance langsung menyerang Medal dengan Graviole, namun Medal dengan mudah menghindar karena ia pengguna sihir lumpur. Ia juga bisa masuk ke dalam lumpurnya setiap Lance menyerangnya. Lance pun terkena serangan Medal. Medal terus mengoceh tentang kesempurnaan, kehebatan, bakat yang ada di asrama Leng. Medal bahkan mengajak Lance bergabung dengan Magia Lupus. Setelah bosan dengan ocehan Medal, Lance pun kembali menyerang Medal dengan Graviole, namun sekarang gravitasinya menyamping. Namun, tetap saja, Medal bisa membuat lumpur di dinding. Tetapi, Lance terus menyerang dengan Medal dengan puing-puing yang ada di lumpur, dan itu cukup berhasil membuat Medal keluar dari dinding. Medal yang merasa terpojok pun meminum ramuan yang berwarna pink agar bisa lebih kuat dari sebelumnya. Ia pun menyerang Lance dengan Moduros Sekunzu, sebuah sihir lumpur yang berbentuk iblis kambing. Ia pun teringat pesan dari ayahnya yang berkata, mereka yang memiliki bakat sihir memiliki nilai, dan mereka yang tidak memilikinya tidak berharga. Sepertinya para pemilik darah murni sangat mengagungkan sihir. Tidak heran jika asrama Leng diisi oleh para siswa yang berasal dari keluarga yang berdarah murni dan merendahkan derajat orang lain yang tidak murni. Setelah mendengar ceramah tentang darah murni dan perbedaan derajat, Lance pun berkata, satu-satunya orang yang boleh menghina temannya sebagai orang bodoh hanyalah aku, karena Lance lah yang tahu seberapa kuat teman-temannya. Lance pun menyerang Medal dengan Graviole, Sekunzu, tiang dan rantai penyiksa sihir pun keluar. Ketika tiang-tiang tersebut pun nancap ke kepala Moduros Sekunzu milik Medal, kambing lumpurnya pun hancur berserakan. Dan Medal pun kalah. Ia pun teringat ucapan ayahnya kembali yang berkata, masuk biro saja tidaklah cukup. Kau masih tidak berharga bagiku. Sungguh orang tua yang keji. Lance melemparkan buku milik Medal yang terjatuh. Lance berkata, jika orang tuanya menilai apapun dari posisi dan status sosial, dan jika dilihat dari tindakan dan ucapan Medal, ia dibersihkan dengan cara yang sama seperti Lance. Tetapi, Lance tidak setuju dengan cara berpikir seperti itu. Lance pun menghargai semua usaha yang telah Medal lakukan. Lance pun pergi meninggalkan Medal. Scan berpindah ke pertarungan antara Mas dengan taring 2 Abyss Razor. Mas dengan selan baju ketat hitamnya menyerang Razor, namun bisa ditahan oleh Razor. Razor pun menyerang Mas dengan pedangnya. Ia pun berhasil membuat Mas mengeluarkan darah. Razor mulai berbicara tentang perbedaan kekuatan layaknya anggota Magia Lupus lainnya, namun dijawab tidak masalah oleh Mas. Razor pun meminta yang terbaik dari Mas dan memperlihatkan Lemon yang sedang dikuras energi sihirnya, dan dalam waktu 30 menit, Lemon akan kehilangan sihirnya dan juga kehilangan garis sihir untuk selamanya. Razor menyerang Mas dengan pedang dan Accelerize Spear. Walau Razor berkata Mas sama sepertinya, namun sepertinya Razor bisa menggunakan sihir. Ini bisa terlihat jika serangan Razor dibantu oleh sihir, berbeda dengan Mas yang memang hanya menggunakan kekuatan fisiknya saja. Serangan Razor pun kembali berhasil melukai Mas. Ia menyerang Mas dengan secara membabi buta dan diakhiri dengan sebuah tancapan pedang di perut Mas. Namun, ada hal yang di luar prediksi Razor. Ia tidak bisa menarik pedangnya. Mas menguatkan otot perutnya agar pedang Razor tidak bisa ditarik, dan Mas pun memegang baju Razor lalu menghantamkan kepalanya ke topeng Razor hingga topengnya pecah. Dan terlihatlah wajah asli Razor. Ternyata Razor memiliki 2 garis sihir di wajahnya. Dengan kata lain, ungkapan Razor tentang Mas adalah orang yang sama dengannya adalah sama-sama mendapatkan kutukan di dunia ini. Mas yang melihat mata Razor yang berwarna merah malah berkata jika Razor sedang pakai softland Sharingan. Mungkin dia pikir Razor lagi cosplay Itachi. Razor pun menjelaskan arti dari mata merahnya, yaitu Evil Eye. Matanya bisa menonaktifkan sihir orang lain secara sementara. Jadi, ia adalah musuh alami dari semua pengguna sihir. Ia ditakuti dan dibenci sepanjang hidupnya. Mungkin ini maksud Razor jika Mas sama sepertinya, yaitu sama-sama dibenci orang lain. Razor pun kembali menyerang Mas dengan sihirnya. Ia pun membuat Mas menjadi melambat. Ia terus menyerang Mas. Mas yang tidak tinggal diam menghancurkan lantai dengan tinjunya, agar pergerakan Razor menjadi sempit dan Mas pun lebih mudah untuk menyerang Razor. Mas menginjak kaki Razor agar Razor tidak bisa bergerak dan meninju Razor dengan Hurricane Rush, dan Razor pun terpentar keluar kubah sihir miliknya sendiri. Mas terus menyerang Razor hingga Razor tersadar jika kekuatan Mas berada di level yang berbeda. Razor yang mencoba melawan, namun kekuatan otot Mas jauh dari perkiraannya.
Mas terus menyerangnya hingga kubah sihir milik Razer hancur dan Razer pun akhirnya kalah. Di tengah kekalahan Razer pun bercerita tentang dirinya yang sangat dibenci oleh orang tuanya karena ia memiliki mata iblis. Karena sihir adalah karunia Tuhan dan mata iblis adalah aib bagi semua umat manusia dan keluarganya. Ia dimasukkan penjara bawah tanah yang ada di bawah rumahnya agar orang lain tidak tahu keberadaannya. Tidak sampai di situ, orang tuanya pun bahkan mencoba untuk membunuh Razer. Entah apa yang terjadi pada orang tuanya karena Razer masih hidup sampai saat ini. Mas mengajak Razer menjadi temannya, namun Razer menolaknya. Karena selama ia memiliki mata iblisnya, sikap Mas akan berubah suatu saat nanti. Namun, Mas berkata, tidak peduli seberapa besar dunia membenci matamu, sikapku terhadapmu tidak akan berubah. Dan perkataan itu membuat Razer terkejut. Mas juga mengajak Razer untuk makan kue sus bersama suatu saat nanti, dan episode 9 pun selesai.